Bismillahirrahmanirrahim. Bab 167. Bab 167. Last week we already studied about the hadith, some hadith that it is recommended to travel in Thursday after Dhuhr or in the beginning of Dhuhr, as Rasulullah did, because it is very frequently Rasulullah did that travel, yeah, and then Rasulullah avoided in some certain days. Perhaps it is because the first is sunnah and then it will bring a good luck, like Rasulullah when sending the soldiers to the war. Rasulullah sent them or did that war in Thursday, in the beginning of Dhuhr. And also it is explained that Rasulullah prayed for his ummah in the morning. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oh Allah, give a blessing to my ummah in the morning. Why? Because morning is very good time to start our activity. And it is highly recommended that we begin, especially in our culture, everything in the morning. And then the next hadith, the next bab, babu istibabi talabir rifqah atau rafaqah wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'unahu. It is recommended to search a partner and appoint a leader that must be obeyed. Disunnahkan mencari teman dan mengangkat seorang ketua yang harus ditaati. The first hadis. Ustadz, siapa yang mau baca? Ayo silakan. Volunteer. One Ustadz, read the first hadis. Silakan. Lalu okay, the meaning? Said, if a human know what I know about Cleanliness, that he will not ride the vehicle lonely in the night. Okay, this riwayat Bukhari. The first hadis. Hadis from Ibn Umar. Ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu an-nasu ma fil wahdah ma rakiba rakibun bil lailin wahdah." Ibn Umar, may be Allah pleased with him, reported, the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, if people knew what I know about being alone, no rider would travel alone at night. Hadis riwayat or hadis narrated by Al-Bukhari. Let's pay attention here. The first, there are some lessons from this hadis. The first, caution against isolation. Berhati-hati terhadap kesendirian. Caution against isolation. The Prophet sallallahu alaihi wasallam discourage. What the meaning? Not recommended. Not recommended. Discourage traveling alone at night due to potential dangers. Both physicals, like what? Like robbers, wild animals maybe, yeah, in the night. And psychological, like what? Traveling alone in the night, it will cause the damage in terms of psychological, like
fear, you know, anxiety, doesn't know the road maybe, yeah, will get lost, and etc. So both physical and psychological. Nah, so how beautiful Rasulullah paid attention to something detail like this. Yeah, he asked us if we want to travel in the night, make a partner or search a companion. The second one, implied wisdom. What is the wisdom here? Traveling in company means here's a large of group or with some people, provides safety, comfort, and social support, especially for long travel, a very, very far travel. If you are riding by yourself and then you are driving a car in the night, it is what maybe it will be you can be sleepy, yeah, or you can not be focused, yeah. How if we didn't find a companion or a friend in our traveling? Yeah, just pray dua, don't forget, and then you can do what you like listening music loudly, for example, and then you sing along with that song, yeah, karaoke dewe umpamanya, ya, nyanyi dewe nyetel lagu Roma Irama seumpama. It can erase your sleepy, yeah. And then modern reflection, even today solo traveling, especially at night, still carries risk. Yeah, this hadith reminds us of the principle of mutual protection. Very good, yeah. Okay, second hadith. Do you understand this? Very good hadith from Rasulullah, yeah. Even it can be both with a car or motorcycle, yeah. Especially for the girl, for example, like especially in the night, if you are worried about the safety of yourself, you can ask your friend to accompany you, yeah, boncengan. Okay, hadith, the next hadith from the Ustadzah, maybe there is a volunteer, please read the next hadith, please. Who? Okay, silakan. Hadis 159. Silakan, please. Wa an Amir. Please, volunteer, who want to read? Did you find the hadis, the text? Okay, please begin. Ada? Sudah ketemu? Okay, go on. Okay. Rawahu. From Amr bin Shu'aib, from his mother and from his grandfather said, Yeah. a single rider is accompanied by the devil, and two riders are accompanied by two devils, but three riders from a group of travelers. Okay, let's study this hadith. Wa an Amir bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rakibu syaitan war-rakibani syaitanani was-salasatu rakibun, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi ila akhirih.
This hadith, the translation from Amr bin Shu'aib, from his father, from his grandfather, may be Allah be pleased with them, reported that the messenger of Allah, peace and blessing be upon him, said, a lone rider is a devil. 2 riders are 2 devils, but 3 riders are a group of travelers. 3 riders are a group of travelers. What does it mean? The first, this is figurative language, not real. Devil here is just metaphorical from Rasulullah, not real devil or shaitan. The term devil or shaitan here is metaphorical. It is a warning that isolation may lead to recklessness, kecerobohan, arrogance, and also lack of accountability. It means that it is still risky if solo rider or even 2 riders, Rasulullah said it is still risky. The second, community emphasizes that Islam values companionships and collective responsibility. Even in travel, a group represents safety and order. So like you make a program for the students or from you yourself. Teachers of ICE want to go to Bali, for example. So you make a group of travelers, yeah, not just by yourself, not alone. Yeah, you can do it actually, but it is very risky. Yeah, but Islam suggests when we are traveling in a group, it will represent safety and order. What the meaning order here? Order means everything will be done correctly, punctually, ya, in a good time, in a good sequence. Karena ada yang membantu, ya, someone who help us, itu nanti tertata itu perjalanannya, itu order. Apalagi perjalanan yang jauh, ya. And then moral takeaway. Apa the lesson from this hadith? Humans are social beings. So the mutual presence reduce temptations, fear, and error. Yeah. Okay, so this is the meaning of the hadith. So I repeat, moral from this hadith, moral values, humans are social beings. So mutual presence, kehadiran secara bersama-sama itu reduce temptation, godaan-godaan, mengurangi godaan-godaan, ya, di selama perjalanan, fear, and also error, So we just imagine that in the time of Rasulullah era, it is not like us now with the modern vehicles or transportation. Long time ago, they traveled just by using camels, yeah, camels. So why? It is very risky because in the middle of the road or in the desert, yeah, there are so many, what we say in English, begal, bandit, bandit or robber. Kalau bahasa Arabnya qati utorik itu yang sing begal dalan, ya, especially like that. So that's why Rasulullah went doing a hijrah from Makkah to Madinah, accompanied by sahabat Abu Bakar. So it will make a comfort in the heart of Rasulullah because there is a companion, namely sahabat Abu Bakar. Sampai dipuji-puji dalam qasidah burdah itu. Fasidku fil ghari wasiddiku lam yarimah wa hum yaquluna ma fil ghari min arimi dhannul hamama wa dhannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Orang yang jujur ditemani oleh orang yang membenarkan. Rasulullah itu adalah as-sadiq, memiliki sifat as-siddiq, ditemani Abu Bakar as-siddiq. Fil ghar, in the cave. Ya. Wahum yaquluna ma fil ghari min arimi. Hum ini kembali, mereka itu kembali kepada orang kafir. Itu sudah ingat-ingat itu. None of person in the cave. Tidak ada orang ini di gua ini. Karena mereka menyangka apa? There is ankabut. Ankabut means spider. In the door of the cave there is a spider. Hebatnya mukjizatnya Rasulullah itu adalah
Allah langsung mendesain itu. Ya, di mulut gua itu di depannya itu langsung ada apa? Sarang laba, spider. Apa? Bahasa Inggrisnya sarang? Web. Nest itu sangkar ya. Sarang atau web of spider. So, many kafir Quraisy thought that it is impossible, there is a person in the cave. Okay, satu. And then there is a story behind it. When Rasulullah overslept, Rasulullah ketiduran because of the tiredness ya. Kecintaannya Abu Bakar itu beliau tidak ikut tidur. He woke up and make sure everything is safe in the cave. Itu ada itu sejarahnya itu. Sayyidina Abu Bakar itu tidak tidur. Itu betul-betul companion yang luar biasa. Sahabat yang luar biasa. Sampai there was a snake. Ada ular. Kemudian apa? Khawatir Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dia menjulurkan kakinya begini. Akhirnya digigit itu. Kakinya Sayyidina Abu Bakar. Sakitnya pasti luar biasa. Beliau itu sampai meneteskan air mata, tidak kuat nahan. Beliau mau teriak juga, takut membangunkan Rasulullah. Dia nyari kain, disobek, kemudian disumpalkan ke mulutnya. Digigit sekuat-kuatnya untuk menahan teriakannya itu. Berkeringat, bercucuran keringatnya. Rasulullah ini terbangun. Kamu kenapa wahai sahabat Abu Bakar? Ini saya tadi digigit ular ya Rasulullah. Rasanya sakit sekali. Langsung sama Rasulullah diidoni. Ya, sembuh langsung. Itu mukjizatnya Rasulullah. Setelah aman, after make sure the surrounding is safe, and then they continue the travel. And many ulama explain also, what did Abu Bakar do? Ya, he walked in front of Nabi and then doing a zigzag like this. Jadi dia jalannya di depan Rasulullah di padang pasir itu sama melakukan kayak gerakan zigzag sambil menyapu pasir yang ada di padang pasir. Untuk apa? Biar tidak ada binatang, biar tidak ada ular, tidak ada jebakan. Gini-gini kan sama Sayyidina Abu Bakar. Orang terus mentang-mentang temannya jalan bareng gini, ya ndak. Terus luar biasa. Makanya sampai dipuji-puji itu dalam qasidah Burda itu. Fasidku fil ghari wasiddiqu lam yarima. Tidak ada keraguan sama sekali. Wahum yaquluna ma fil ghari min armi. Luar biasa. Jadi hijrahnya Rasulullah itu sampai dipuji-puji, terutama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya tak heran ya, jenazahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di dekatnya jenazahnya Rasulullah yang mulia ini. Sayyidina Abu Bakar, kemudian di situ kan ada Sayyidina siapa itu? Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Utsman beda tempat. Sayyidina Ali juga jauh ya, tempatnya juga jauh. Di apa itu? Maaf, yang Sayyidina Utsman apa Umar itu, yang satunya lagi itu ya. Saya lupa itu. Dekatnya makamnya Rasulullah. Kalau tidak salah Umar kayaknya, Sayyidina Umar ya. Sayyidina Utsman makamnya agak jauh, beda, tempatnya beda. Nah, itu adalah apa? Traveling with companion, seperti itu. Jadi kata setan di sini adalah majas ya, atau metafor. Okay, next the short hadis. Please volunteer again. Another from Ustad. Saudari maybe. The short hadis ya. Min Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abu Hurairah, they said Bab 2 ya. They said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if there are three person doing journey, so choose the leader for of them. One person become leader of them. Okay. So it's hadis hasan. Okay. Okay, very good. Wa Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza kharaja salasatun fi safarin fal yu'ammiru ahadahum. Hadisun hasanun rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. From Abi Sa'id al-Khudri and Abu Hurairah, may be Allah pleased with them, reported, the Messenger of Allah, peace and blessing be upon him, said, when three people set out on a journey, they should appoint one of them as their leader. Hasan hadith narrated by Abu Dawud with a good chain of narration. So there are at least 3 pointers, 3 lessons from this hadith. The first, leadership principle. Even in a small group, clear leadership ensures coordination, decision making, and harmony. It is very important. Even in a small group, not only in a big group, not only in huge community, but Rasulullah said even in a small group, also only 3 people, appoint a leader. For what? The first, to make sure who is the leader. Clear leadership, because it will ensure the coordination, and then decision making, and then harmony. The second, Islamic management insight. In here, we know that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam taught organizational wisdom long ago, before modern management theory. Every mission needs structure and accountability and good management. Yeah, so Rasulullah is very far away thinking about the future, and nowadays many people apply this about appointing a leader, but long time ago, before management theory, modern management theory, Rasulullah already applied. Yeah. The third, applied meaning this hadith extends beyond travel, lebih dari sekedar perjalanan. Any collective task, ya apapun itu pekerjaan yang kolektif, benefits from a great leadership, ya akan mendapatkan manfaat dari apa? Leadership yang disetujui. Siapa nanti ini yang mimpin, umpama Anda berlima, umpama naik mobil, sama sini ngarep. Nah itu Anda nyuruh orang duduk di kursi depan saja, itu sebenarnya sudah dijadikan leader. Itu nanti dia yang tahu arahnya, tahu rutenya, kan begitu ya kan? Karena dia yang lebih memahami rutenya. Meskipun ada Google Map ya, kadang Google Map kan tidak mesti diarahkan ke rodok ngawur juga itu kadang-kadang itu. Saya juga lumayan sering jadi korbannya. Loh, apa kok lewat sing luweh cilik, padahal jelas-jelas ada yang lebih besar, lebih lebar jalannya gitu. Ya mungkin dia maunya dicarikan rabasan gitu kan, padahal ini ya aman-aman aja, artinya enggak apa-apa lewat situ, jalan yang lebih besar gitu ya. Nah, okay, so now from these three hadiths together, from a coherent teaching, there is a mutual teaching on ethics and safety on travel. The first, we can avoid unnecessary solitude, and then the second, seek companionships, ya, suhbah bahasa Arabnya mencari teman, companionship, and maintain order through leadership. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam blended. What the meaning blended? Mixed, yeah, blended and mixed. I don't know what is the detail difference between mix and blend. Maybe you can search in kamus, yeah. Like yesterday, I thought in kampus Unwaha itu, my student said pelajaran ini mata kuliah bahasa Indonesia, and then dia nanya itu kalau menerjemahkan gimana itu pain and misery. Kemudian saya kan harus ngecek juga, nggak bisa ngarang ya. Oh, pain is rasa sakit, 2 hal. Pain itu bisa fisik, bisa emosional. Oke? Bisa fisik, bisa emosional. Contoh, I feel pain in my legs, for example. My legs is injured, ya. My leg is injured and I feel a pain. Berarti kan fisik, dia kesandung atau kecekluk. Bisa juga emosional, perasaan, ya, perasaan sakit dan seterusnya. Tapi kalau misery, ini masalah translation saja. Kalau pain itu diartikan sakit gitu aja. Kalau misery itu bisa diartikan apa? Nestapa, ya, nestapa atau nelangsa. Dan ini lebih ke emosional, lebih spesifik ke emosional, dan biasanya waktunya sangat lama sekali. Nah, ini lebih cocok seperti itu, ya.
Nah, coba nanti dicari antara apa ini blend dengan mix ya. Mungkin ada sedikit perbedaan ya. In term of the use ya, and also the pengertiannya itu. Oke ya. Nah, Rasulullah itu memblending spiritual guidance with practical wisdom. A reminder that faith, bahwa keyakinan itu and good sense walk hand in hand. Jadi tidak boleh sekedar pasrah, tawakal, tapi juga harus ada manajemen yang bagus. Nah, itu Rasulullah memblending itu. Manajemen perjalanan saja diatur sama Rasulullah. Nah, kemudian hadis selanjutnya wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam khairus sahaba arba, kata Rasulullah, teman perjalanan yang terbaik itu 4. Pasukan yang terbaik itu 400. Kemudian wa khairus saraya arba'umiyah, wa khairul juyush arba'atu alaf. Tentara yang terbaik 4.000. Ini kata Rasulullah. Dan dari segi jumlah tidak akan terkalahkan bila berjumlah 12.000. Ini sudah dikalkulasi sama Rasulullah ini. Sama dengan para sahabat loh. Para sahabat itu seperti Sayyidina Abu Bakar, sampai itu Umar bin Khattab itu kan juga terkait konstruksi atau jalan saja. Kata Sayyidina Umar, jalan itu yang ideal itu lebarnya adalah 4 meter. Itu pernah itu memberikan keterangan seperti itu. Itu kata siapa? Umar bin Khattab. Ya, seperti itu. Kalau bangunan ya mungkin nanti ada lagi hadis-hadis yang Rasulullah terkait dengan bangunan atau rumah. Ya, entah itu dari sirkulasinya, ya, entah itu dari tiangnya. Seperti itu. Ya. Bab 168. Ini mungkin next time ya. Tapi kita spill dulu sebentar, kita lihat sebentar. Adab berjalan, ada adabnya juga. Nek melaku itu ya apa? Ya, kemudian singgah, adab singgah, bermalam dan tidur di perjalanan. Disunahkan berjalan di malam hari, menyayangi binatang yang dijadikan kendaraan maksudnya, dan memperhatikan keadaannya. Nah, ini hadisnya sahih semua. Artinya begini, kalau kita kontemplasi berarti sahabat itu luar biasanya sahabat ini ya. Rasulullah sudah pasti luar biasa. Ini kan yang meriwayatkan kan sahabat. Seandainya Rasulullah dikelilingi orang yang tidak kompeten, mohon maaf, dan ini mustahil ini harus kita yakini. Pasti ini tidak akan terekam ini hadis ini. Dan tidak akan sampai kita di hari ini. Semua apa yang dilakukan Rasulullah buktinya adalah termaktub di memorinya para sahabat, dan memori semua sahabat itu kuat, very very strong memorizing ya, sampai-sampai teksnya itu presisi dan disampaikan oleh mata rantai sanad yang tidak terputus sampai sekarang. Itulah hebatnya ilmu hadis, dan ilmu hadis tidak akan ditemukan di agama manapun seorang nabi yang petuahnya itu disampaikan dari lintas generasi dan trusted, verified, 100%. Imam Al-Ghazali saja kalau dalam mengarang kitab itu ada keraguan, ini hadis Rasulullah apa tidak, itu dicium itu, tulisannya itu, teksnya itu. Kalau baunya wangi itu dari Rasulullah, kalau sebaliknya berarti bukan. Atau seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, sampai-sampai dia tertidur, ditemui langsung oleh Rasulullah, bahwa ini adalah hadisku. Nah, luar biasa. Makanya Rasulullah tak heran wasiatnya, saya tidak mati tidak meninggalkan dirham, dinar, tapi saya meninggalkan 2 perkara, yaitu kitabullah, yakni Al-Quran, wasunnati, dan sunnahku hadis ini. Sampai traveling saja direkam oleh sahabat itu. Apalagi ketika kumpul di Masjid Nabawi, ketika kumpul di sebelah rumahnya Rasulullah, taklim seperti ini, direkam semua. Makanya tradisinya orang Arab yang dibanggakan orang Arab itu apa? Kuatnya hafalan mereka. Dulu mereka tidak mencatat. Ya, mereka tidak mencatat. Mereka paling anti bahkan sampai sekarang. Mahasiswa Timur Tengah itu, terutama yang Arab Saudi itu, mereka adalah mengandalkan ini listening, kemudian direkam. Lah sahabat dulu sepanjang apapun hadisnya Rasulullah, hadis-hadis itu kan ada yang 3 lembar sampai 4 lembar, itu hafal plak. Jadi langsung di copy paste, memorinya kuat. Dan mereka itu amanah, tidak mungkin ada satu kata yang diplesetkan. Gitulah, ada yang dirubah itu tidak mungkin. Itu hebatnya hadis. Nah, maka butuh sebuah perangkat untuk meneliti. Maka muncullah namanya ulumul hadis. Ilmu-ilmu yang mempelajari perangkat hadis, diteliti secara akademik. Makanya ada jurusan namanya jurusan ilmu hadis, karena spesifik itu, tidak segampang yang dikira.
Ada ilmunya, ilmu biografi sahabat itu ada sendiri. Sahabat ini bagaimana? Oh, dia pernah berbohong, sekali saja pernah berbohong. Atau dia melakukan something weird, sesuatu yang aneh. Contoh, dia ke pasar itu tidak pakai sandal, itu sudah tidak boleh itu meriwayatkan. Atau riwayatnya dianggap lemah, karena melakukan sesuatu yang nyeleneh. Betul. Ketat sekali memang, ketat sekali. Nah, kalau Al-Quran ada perangkat ilmu akademik, sistemik, namanya ulumul Quran. Nanti ada tafsir, ada macam-macam itu. Sejarahnya, asbabun nuzul, kalau hadis ini asbabul wurud, itu semuanya luar biasa dalam Islam itu. Nah, yang punya hak otoritatif adalah para ulama. Dan kita belajar hadis itu ya membayangkan, memvisualisasikan apa? Kisah perjalanan hidupnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ini dalam perjalanan kemarin, kita juga bagaimana Rasulullah menghormati jenazah, adab ketika ada jenazah. Kan komplit semua itu. Adab makan, adab ketemu orang menyapa, bagaimana adabnya, ya kan? Masih ingat kan? Kalau ada orang datang dari jauh, disunahkan untuk apa ini merangkulnya, karena dari jauh kan, dari jauh. Sekarang oh iya betul, sesuai dengan adab kita, makan, minum, tidur, berbicara, menjamu tamu, itu semuanya direkam oleh para sahabat sehingga menjadilah sebuah ilmu namanya hadis. Jadi hadis itu adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah, qaul. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah, fi'il itu artinya af'al, perbuatan ya. Jadi Rasulullah tidak berbicara, tapi Rasulullah melakukan gerakan, kemudian dilihat oleh sahabat, kemudian disampaikan. Itu juga hadis. Kemudian yang ketiga adalah ketetapan Rasulullah atas perbuatan sahabat. Jadi ada sahabat yang melakukan sesuatu, Rasulullah tidak nyuruh, juga Rasulullah tidak melarang. Contoh yang terkenal itu ada sahabat yang makan biawak, Rasulullah diam saja. Adhab, ya, itu biawak yang ada di padang pasir. Ya, Rasulullah tidak menyuruh, juga tidak melarang. Nah, itu menjadi hukum itu akhirnya, ketetapan hukum. Seperti yang lain, contohnya seperti apa? Rasulullah tidak nyuruh, juga tidak melarang. Adzannya Bilal. Adzannya Bilal yang menambahkan redaksi as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Itu adalah hasil improvisasi dari Bilal bin Rabah. Ketika ditanya Rasulullah, wahai Bilal, kenapa kok subuh kok ditambahi as-salatu khairum minan naum? Ya alasannya Bilal bin Rabah, ya orang-orang pada tidur semua. Ya Rasulullah, nyenyak semuanya. Ya, ono sing ngoro, ono sing gak krungu dan sebagainya, maka sholat itu jauh lebih sempurna daripada tidur. Ya, Rasulullah terus membenarkan. Artinya sangat demokratis sekali, ada ruang untuk improvisasi selama tidak melanggar syariat, ya toh, dan juga tidak melanggar etika sosial. Jadi budaya itu, kata kuncinya itu dua, dia tidak melanggar syariat, tidak melanggar etika sosial. Jadi kalau ada yang mengatakan sound horeg itu budaya, sekarang kita lihat dulu, ada unsur kemaksiatannya enggak? Bahkan peringatan maulid pun, kalau ada percampuran antara laki dan perempuan, ada joget-jogetnya, bahkan yang ceramah pun, ceramah ada kalimat-kalimat cabul yang ia ucapkan atau yang tidak pantas, itu sudah kata Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah maulid yang mungkar. Mbah Hasyim dulu waktu diundang di Madiun kan ada sound, ada musik itu. Sampai dibuatkan kitab khusus. Dulu itu, Mbah Hasyim langsung pulang itu. Walk out. Apa maneh zaman saiki. Apa maneh zaman saiki. Kalau seandainya Mbah Hasyim masih hidup melihat perayaan-perayaan sholawat atau maulud yang dicampur-campur kayak gitu, beliau tidak berkenan itu, tidak mau hadir itu. Karena kayak dulu kan khusyuk. Sekarang kita yang hilang dari kita ini apa? Khusyuk. Pertama kali yang dicabut oleh Allah di atas muka bumi ini adalah khusyuk. Khusyuk itu yang pertama dicabut. Angel. Sholat khusyuk itu angel. Ya, hanya sekian detik terus kemudian ngelamun lagi, kosong lagi. Lupa bilangan rokaatnya. Ya karena memang sudah begitu. Tapi itulah hikmahnya ya, kita dilatih untuk apa? Latihan, riyadhah, untuk sebisa mungkin itu fokus. Jadi sholat itu yang dinilai adalah momen ketika kamu khusyuknya itu, hadirnya hati dan pikiran itu. Di menit-menit yang lain ketika kita kosong, di gerakan yang lain, ya itu tidak ada nilainya itu. Yang dinilai kualitasnya itu adalah ketika kita seberapa lama khusyuknya itu yang dinilai. Like that. Ya. Jadi itu luar biasanya hadis. Kita membayangkan para sahabat itu cerdas semua, bisa menangkap. Kanjeng Nabi juga sangat profesional, beliau tergantung lawan bicaranya. Kalau dengan sahabat-sahabat yang VVIP ya Rasulullah
kalimatnya penuh dengan metafor, majas, kiasan, sahabat sudah bisa menangkap, ya toh. Kemudian kalau bertemu dengan orang Badui, Badui itu ya yang tidak berpendidikan, biasanya dari atas pegunungan gitu ya. Yang jauh-jauh itu kan nek manggil Rasulullah kan Muhammad gitu. Kadang moro-moro ditepuk pundake Kanjeng Nabi. Malah ada itu Badui yang narik sorbannya Rasulullah itu. Sampai Rasulullah itu kayak apa? Kebeler gitu, kayak agak mengeluarkan darah. Sahabat tuh yang lain marah. Ya namanya juga Badui. Ada yang datang ke masjid tiba-tiba langsung kencing di pojokan. Ya itulah ya. Tapi Rasulullah kan memaklumi itu semuanya, ya, semacam-macam. Ada yang pendosa, ada yang mau masuk Islam tapi syaratnya diperbolehkan minum khamar. Ada yang mau masuk Islam tapi syaratnya masih diperbolehkan zina karena hobinya dia itu yaitu seks bebas dan sebagainya. Ya, Kanjeng Nabi kan kemudian ringan saja. Ya sudah. Kamu gimana kalau seandainya ada orang yang mensetubuhi ibu kamu? Wah, pasti saya tentang ya Rasulullah. Bagaimana kalau apa? Bule kamu atau kemudian anak perempuan kamu, saudara perempuan kamu, dia mengatakan, pasti akan saya lawan, pasti akan saya cegah, akan saya bunuh. Lah itulah, kalau kamu melakukan zina ya seperti itu. Akhirnya dia mikir, dia kalah argumen, kalah rasional dengan Rasulullah, ya sudah. Kalau seperti itu ya Rasulullah, saya masuk Islam, saya tidak akan melaksanakan zina. Betapa buruknya zina. Itu ketika dilawan logika oleh Rasulullah seperti itu, dia sudah taslim, dia sudah tunduk, sudah surrender. Artinya sudah tidak mau melakukan lagi. Sama seperti larangan khamr. Larangan khamr itu juga larangan yang bertahap. Tidak langsung dilarang cut off, tidak. Tapi itu bertahap dulu. Ya, karena merubah kebiasaan yang sudah lama sekali di masyarakat Arab, masyarakat jahiliyah itu butuh proses. Nah, berarti kita tarik dalam our educational system ya. Merubah kebiasaan anak itu juga butuh waktu yang perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan. Yang penting ada improvement. Tidak langsung geradakan gitu enggak bisa ya, apalagi anak-anak kan macam-macam. Titik wallahu alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna. Yang putri kembali dulu.